Puji Tuhan, sepanjang bulan ini bicara connected with the family of God dan bulan ini khusus bicara tentang generasi atau generation atau generasi. Dan bulan ini adalah bulan anak juga buat sekolah minggu di seluruh GSJA termasuk di GSJA Bethlehem. Dan tema bulan generasi ini adalah from generation to generation, dari generasi kepada generasi. Dan hari ini saya mau share firman Tuhan tetap tentang generasi ini dengan judul jangan terputus. Boleh ucapkan sama-sama, jangan terputus. Kurang kenceng, jangan terputus. Oke, jangan terputus. Nah, waktu saya buat ini gitu ya, waktu doakan ini, ya pertama pasti firman Tuhan sekali lagi untuk diri kita. Saya diberkati waktu mempersiapkan ini. Mari sama-sama saya mau ajak. Setiap kita dengar firman Tuhan, yang pertama harus kita bilang, firman Tuhan itu untuk saya. Setuju? Meskipun mungkin firman Tuhannya tentang jangan mencuri, saya kan enggak mencuri. Mungkin itu cocok untuk si bapak itu tuh. Yang saya tahu dia sedang mencuri. Enggak, firman Tuhan selalu pertama-tama untuk kita. Bisa saja firman Tuhan itu menjaga kita untuk enggak jatuh dalam dosa itu. Firman Tuhan bisa saja menegur kita. Kalau hari ini ditegur, itu berarti Tuhan cinta untuk kita kembali kepada standarnya kebenaran firman Tuhan. Selalu firman Tuhan itu untuk saya. Setuju? Jadi kalau hari ini bukan saya mau menggurui tentang parenting. Wah, umurnya mungkin ada bapak ibu, tapi ini dasar firman. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana tentang merawat, mendidik anak. Kata jangan terputus. Saya suka dengan gambarnya nih. Lihat seorang tangan bapak memegang tangan anaknya. Di situ saya melihat gini. Saya suka banget tangan seorang bapak menggenggam tangan anaknya itu menggambarkan satu kesatuan. Menggambarkan satu keharmonisan. Menggambarkan satu kasih. Menggambarkan satu kedekatan. Di situ ada kekuatan, sekaligus juga ada kelembutan. Ada kedergantungan satu sama lain. Jadi saya ngelihat ini satu gambar bahwa ini seperti hubungan kita dengan Bapa kita di sorga. Makanya dibilang jangan terputus. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini saya mau bagi dalam dua bagian besar. Dua bagian besar. Yang pertama, jangan terputus ini apa yang jangan terputus atau apa yang tidak boleh terputus itu bagian pertama. Dan bagian yang kedua itu bagaimana agar jangan terputus. Atau apa yang harus kita lakukan supaya tidak terputus. Masuk ke bagian yang pertama ya. Apa yang jangan terputus. Mari kita buka di Keluaran 3 ayat 15. Pertama, bagian apa? Apa yang jangan terputus? Yang pertama, Keluaran 3 ayat 15 mengatakan demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Tuhan menyatakan bahwa dia adalah Allah generasi. Allah dari generasi kepada generasi. Dia menyatakan, aku ini Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, kepada anaknya Allah Ishak, kemudian Allah Yakub, itulah namaku selama-lamanya, bahkan turun-temurun. Tuhan sedang menyatakan bahwa dia harus menjadi Tuhan dalam setiap generasi. Karena dia adalah generasi, dia adalah Allah generasi. Jadi jangan pernah terputus. Ini apa yang jangan terputus yang pertama saya mau sampaikan. Ini bicara tentang iman, mewarisi iman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam setiap generasi. Pastikan generasi ini mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan menjadi Tuhan mereka. Itu harus dipastikan karena dia adalah Allah generasi. Dari Abraham, Ishak dan Yakub. Pastikan ini adalah warisan iman, jangan sampai terputus. Kalau boleh dibilang mungkin di sini siapa yang udah punya cucu? Boleh angkat tangannya?
Abraham itu engkong, Abraham itu opah, Ishak itu papa, Yakub itu cucu. Jadi pastikan Tuhan yang opah-opah sembah, yaitu Yesus, menjadi Tuhannya opah, harus jadi Tuhan anaknya opah. Dan itu juga harus jadi Tuhan atas cucunya opah dan oma. Amin. Itu harus diturunkan. Iman itu bukan cuman diajarkan aja, tapi harus diwariskan. Sampai istilahnya anak-anak ini, generasi ini, bukan cuman bilang gini, tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi pastikan mereka bukan cuman jadi orang Kristen karena lahir dari keluarga Kristen. Saya bilang ya, anak-anak muda, anak-anak Life Kit, pastikan mereka bukan cuman sekedar saya ini orang Kristen, tapi karena apa? Karena cuman kelahiran. Pastikan mereka menerima Yesus secara pribadi dalam hidup mereka. Percaya dalam hati mereka dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu namanya warisan iman. Karena kita tahu, kalau tanpa iman, iman itu yang mengalahkan dunia. Kalau mereka nggak punya iman kepada Yesus, maka mereka akan dikalahkan oleh dunia. Karena tanpa iman juga mereka akan binasa. Karena kita diselamatkan oleh apa? Oleh iman kepada Yesus. Pastikan mereka diselamatkan punya iman. Bukan cuma bicara tentang kehidupan di dunia ini, tapi juga bicara tentang kehidupan kekal buat kehidupan mereka. Pastikan sekali lagi bangun generasi yang beriman. Iman itu harus dimulai diwariskan dan semuanya itu dimulai dari keluarga. Nanti ada beberapa riset dan ada beberapa survei yang akan saya bacakan menggambarkan bahwa betapa pentingnya keluarga untuk menurunkan atau mewariskan iman kepada generasi di bawahnya. Ada contoh di Alkitab Perjanjian Baru dalam 2 Timotius 1 ayat 2 sampai 5. Itu bicara tentang Timotius. Saya bacakan ini. 2 Timotius 1 ayat 2 dan 5. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Sebab aku teringat akan apa? Imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup juga di dalam dirimu. Lihat, iman yang diturunkan dari neneknya Lois kepada ibunya Eunike dan kepada akhirnya hidup pada Timotius. Timotius ini adalah salah satu tokoh penting dalam Alkitab. Dia seorang gembala buat di wilayah Efesus dan di mana tuh, di Filipi. Dia rekan sekerjanya Rasul Paulus kemana-mana. Dia banyak membangun kehidupan pada generasinya. Itu dimulai dari apa? Iman pertama dari nenek. Jadi oma-oma, ibu-ibu, pastikan anak dan cucu kita juga memiliki iman. Dan iman itu akan mengubahkan kehidupan cucu dan anak kita. Saya tuliskan gini, iblis tidak hanya mau menghancurkan kehidupan anak-anak kita, tapi juga mau memutuskan garis keturunan iman mereka. Kenapa? Karena iblis tahu. Kalau cuma menghancurkan selesai. Enggak, dia mau memutuskan garis keturunan iman. Kalau tanpa iman, mereka bukan cuman rusak di sini, tapi sampai kekekalan. Dia nggak akan mendapatkan keselamatan itu. Bahkan bicara kepada generasi berikutnya. Anak-anaknya lagi, cucu-cucunya lagi. Jadi iblis bukan cuma mau merusak generasi ini, tapi dia sebetulnya mau memutuskan yang namanya warisan iman. Jadi yang pertama kita belajar, apa yang jangan terputus? Pertama adalah iman. Jangan sampai terputus warisan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang tidak boleh terputus? Ulangan 6 ayat 1 sampai 2. Ulangan 6 ayat 1 dan 2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Apa? Yang aku ajarkan. Lihat yang merah. Aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu apa? Untuk
dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau, anakmu dan cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah-perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Yang kedua yang gak boleh putus, jangan putus. Itu bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang ketetapan-ketetapan, bicara tentang perintah-perintah Tuhan yang harus dibilang dalam firman Tuhan di ayat yang ke-1 tadi. Diajarkan untuk dilakukan. Bukan cuma sekedar diajarkan, tapi harus dilakukan, harus diteladani. Bapak Ibu, generasi ini khususnya Z, Alpha dan terus mereka adalah generasi-generasi yang sangat pinter. Amin. Mereka cepat menangkap setiap informasi, pengetahuan, bahkan teknologi. Coba kasih mereka teknologi apa juga mereka pelajari sebentar. Mereka cepat menyerapnya. Memang mereka adalah generasi yang sangat adaptif dan sangat pintar. Oleh karena itu mereka bukan cuma hanya perlu pengetahuan karena mereka bisa dapatkan itu di mana saja. Tapi mereka perlu melihat contoh firman yang dilakukan itu seperti apa. Itu yang akan mengubahkan kehidupan mereka. Jadi jangan sampai mereka cuma tahu firman tapi tanpa melakukan. Ini firman Tuhan katakan, jangan sampai terputus adalah setiap firman, setiap perintah, setiap ketetapan yang Tuhan ajarkan. Dan itu harus dilakukan, harus dicontohkan. Karena kita tahu, your action speak louder than your word. Tindakan kita itu berbicara lebih keras dibanding hanya perkataan kita. Anak-anak Life Kid, anak-anak Life Kid diajarkan untuk berdoa, diajarkan untuk baca firman Tuhan. Orang tua jangan hanya bilang gini, ayo baca firman Tuhan, itu bagus. Tapi ngomong juga sama mereka, ayo baca firman Tuhan, sini papa ajarin bagaimana cara baca firman Tuhan. Ayo berdoa, papa ajarin bagaimana cara berdoa. Sehingga mereka menjadi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan dilakukan. Sampai hari ini yang saya ingat, jam 4 pagi itu saya tahu papa mama saya dulu berdoa setiap pagi. Dulu masih kecil, kamar kita pas sebelah-sebelah, 4 anak, seorang 2 tidurnya maksudnya saya sama koko saya, terus adik saya sama koko saya juga. Dan setiap jam 4 karena papa harus pergi kerja naik kereta gitu, subuh. Jadi jam 4 kita dengar papa mama lagi berdoa. Dan di doa itu namaku disebut. Itu lagu tuh. Jadi disebutin nama-namanya satu-satu. Sampai yang nomor 3 nih, anak nomor 3. Tuhan kami berdoa buat Daniel Nathanael. Berkati hidupnya, biar dia hidup takut akan Tuhan. Berkati sekolahnya, biar dia hidup dalam kebenaran. Itu yang saya dengar. Kalau kan tidur suka ngeh gitu ya. Oh ini lagi berdoa, tapi kadang-kadang kan suka denger si papa teh lagi doa apa, mama lagi doa apa. Waktu saya dimanapun, waktu saya pernah kuliah di keluar kota, waktu itu bangun jam 4 pagi untuk belajar. Maksudnya bukan tiap hari bangun saya jam 4 pagi untuk belajar, itu hanya waktu ujian doang. Waktu ujian doang, saya jam 4 pagi bangun, yang saya ingat, papa mama saya lagi doain saya nih. Wow, itu kan satu kekuatan buat anak. Itu kan akan menjagai saya. Apakah saya di sepanjang hidup saya di jalan, salah satunya memang Roh Kudus pasti akan menolong, tapi itu doa orang tua, itu menjagai. Jadi jangan sampai terputus ya. Firman yang diajarkan dan diteladani, itu akan menjadi sesuatu yang kuat. Sehingga akhirnya apa? Itu akan menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan anak-anak kita atau generasi kita. Itu harus dilakukan. Karena firman Tuhan katakan apa dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Lanjut lagi Amsal 29 ayat 17.
Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kita harus mengajarkan firman Tuhan. Kita harus meneladani, menghidupi firman Tuhan menjadi contoh. Supaya apa? Generasimu, anak-anakmu tidak akan menyimpang. Generasimu waktu diajarkan waktu masih kecil, dia akan memberikan ketentraman dan sukacita. Sebaliknya kalau itu tidak diajarkan dan tidak dicontohkan, maka akan banyak generasi yang akan menyimpang. Akan banyak kekacauan, akan banyak yang tidak memberikan ketentraman tapi malah kesusahan yang terjadi. Oleh karena itu perlu diajarkan. Perlu diteladani, dibuat teladan sehingga akhirnya mereka menjadi generasi-generasi yang tidak akan menyimpang dan memberikan ketentraman. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Warisan iman, jangan terputus iman. Yang kedua, firman yang dilakukan, yang dihidupi, dicontohkan. Dan yang ketiga, apa yang jangan terputus? Yang ketiga, itu bicara tentang hubungan antar generasi yang harmonis. Ada kesatuan. Tuhan mau setiap generasi itu bersatu, tidak putus. Angkatan demi angkatan, kalau firman Tuhan katakan banyak tuh bicara tentang silsilah, keturunan-keturunan. Tuhan tuh mau antar generasi itu erat hubungannya, jangan sampai terputus. Karena Tuhan tahu berkat Tuhan tuh melimpah dari kepala, janggut dan jubahnya turun. Dari keturunanmu berkat Abraham turun kepada kita semua. Tuhan mau berkat itu terus turun. Sehingga apa? Semua generasi mengalami berkatnya Tuhan. Mengalami kebaikannya Tuhan. Mengalami dahsyatnya Tuhan. Sehingga dalam Mazmur 145 mengatakan apa? 145 ayat 4 bilang, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Jadi Tuhan mau itu terus turun dalam satu generasi. Hubungan antar generasi itu enggak boleh putus. Sehingga mereka bisa mengalami Tuhan. Sehingga mereka akhirnya bisa menceritakan tentang kebaikan. Tentang besarnya Tuhan, keperkasaannya Tuhan. Betapa pentingnya hubungan antar generasi enggak boleh terputus. Pelayanan Next Gen enggak akan pernah berhasil kalau terputusnya hubungan dengan generasi di atasnya. Ingat, enggak akan pernah ada bisa pelayanan yang berhasil khususnya untuk generasi kalau generasi itu terputus. Betapa pentingnya hubungan antar generasi itu supaya jangan terputus. Kita lihat di Maleakhi 4 ayat 6. Saya pernah sampaikan ini, betapa pentingnya hubungan generasi itu enggak boleh terputus. Maleakhi 4 ayat 6 dan juga Lukas 1 ayat 17. Latar belakangnya Maleakhi ini, Maleakhi 4 ayat 6 ini ayat terakhir di kitab perjanjian lama. Ini perkataan Tuhan terakhir sebelum Tuhan stop 400 tahun enggak ngomong lagi kepada manusia secara langsung. Dan Lukas 1 ini adalah pertama kali lagi Tuhan ngomong lagi sama manusia dan kata-kata ini yang diulang sama Tuhan. Jadi betapa pentingnya nih bicara tentang terhubungnya sebuah generasi. Maleakhi 4 ayat 6 bilang gini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tapi di Lukas dibilang, dan ia akan berjalan menuju Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat apa? Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Coba, kalau hati bapak-bapak tidak berbalik kepada hati anak-anaknya, Tuhan bilang bumi ini akan musnah. Tapi kalau hati bapak-bapak dan hati anak-anak berbalik, bersatu, Tuhan bilang sedang menyiapkan satu umat yang layak menanti kedatangan Tuhan. Betapa pentingnya hubungan yang gak boleh terputus antara generasi kepada generasi. Iblis tahu tentang hal ini. Si jahat tahu tentang hal ini. Makanya untuk menghancurkan bumi, menghancurkan kehidupan manusia, dia datang kepada setiap keluarga.
Dia hancurkan hubungan orang tua dengan anak. Dia sakiti anaknya sehingga akhirnya dia benci sama papanya. Dan kita tahu ya terjadilah kekacauan dalam dunia ini. Penyimpangan-penyimpangan terjadi banyak karena masalah hubungan yang enggak harmonis. Suami istri diserang untuk putus hubungannya. Memang yang jadi masalah suami istri jadi masalah. Tapi efeknya itu pada generasi berikutnya. Dia hancurkan hubungan dengan sebuah tujuan untuk menghancurkan keturunan demi keturunan. Oleh karena itu firman Tuhan jangan sampai terputus. Hubungan itu jangan sampai terputus generasi demi generasi. Setiap kita generasi harus berfungsi. Jangan tidak berfungsi. Waktu kita tidak berfungsi, kita sedang menyetop iman, warisan iman. Kita sedang menyetop kebenaran. Kita sedang menyetop berkat itu untuk turun pada generasi demi generasi. Oleh karena itu jangan sampai terputus. Ada 3 hal. Apa yang jangan sampai terputus? Yang pertama itu bicara tentang iman, warisan iman. Yang kedua itu bicara tentang firman Tuhan mengajari dan menghidupi. Yang ketiga bicara tentang hubungan antar generasi. Ada kesatuan dan harmonis. Enggak boleh terputus. Itu bagian 1. Sebelum kita masuk ke bagian 2, saya akan bacakan sedikit survei mengenai keadaan generasi saat ini. Tentang generasi muda saat ini. Ini beberapa survei yang dari buku yang saya baca. Saya akan bacakan cepat ya sambil perhatikan aja. Dan itu nyangkut dari apa yang tadi saya sampaikan, jangan terputus. Spiritualitas generasi muda. Yang pertama itu David Kinnaman 2011. Ini udah lama, 2011 dari Barna Group tertulis dalam buku You Lost Me. Melakukan riset terhadap orang Kristen usia 18 sampai 29 tahun. Ini di Amerika. Menunjukkan bahwa 69% responden yang dahulunya rutin datang ke gereja sudah berhenti datang ke gereja. Jadi di Amerika anak muda 7 dari setiap 10 orang. Kalau kita ngelihat 10 orang anak muda, 7-nya anak generasi ini yang tadinya 10 orang itu rajin, 7-nya menginjak usia 18 sampai 29 mereka meninggalkan gereja. Sesuatu yang sangat miris kan? Jadi cuma sisa 30 dong. Iya. Karena dari 10, 7 udah enggak lagi. Lanjut ya. Bilangan riset ini 2018. Survei Bilangan Riset Center BRC tahun 2018 terhadap 4.095 remaja Kristen usia 15 sampai 25 tahun yang tersebar di 42 kota dan kabupaten di Indonesia. Hasilnya 91,8% masih rutin ibadah 2 sampai 3 kali per bulan. Wah, puji Tuhan. Indonesia masih nih orang Kristennya, anak-anak mudanya. Wih, seneng banget kan? Tapi stop dulu nanti kita dengar. Kita lihat. 33% kenapa mereka ke gereja? Karena mengasihi Yesus. Keren, anak-anak yang dilatih untuk mengasihi Yesus. Mereka datang. Yang kemudian 29% karena sudah kebiasaan atau kewajiban. Ada suatu, ayo datang ke gereja. Papa mamanya datang untuk gereja. Bagus gak? Bagus. Sepertinya sebuah kewajiban, is okay. Mereka datang, ketemu dengan Tuhan. 19,4% karena butuh makanan rohani. Dan 11% karena senang akan kegiatan atau ibadah di gereja. Lanjut ya. Ini hanya survei dan riset. Nah, ini persentase remaja yang tidak rutin mengikuti ibadah meningkat seiring peningkatan kelompok usia. Wow. Usia 15 sampai 18 tahun remaja yang tidak rutin ibadah itu cuma 7,7%. Cuma 7,7%. Tapi setelah dia meningkat umur 19 sampai 22 tahun, remaja yang tidak rutin ibadah naik jadi 10,2%. Usia 23 sampai 25, remaja yang tidak rutin naik lagi jadi 13,7%. Lihat, makin naik kok makin keluar. Ini jadi awasan juga buat kita yang melayani gereja dan keluarga orang-orang tua. Lanjut lagi. Alasan mengapa mereka tidak rutin ke gereja. 28,2% banyak kegiatan yang lebih menarik di gereja.
Oh iya, anak-anak banyak nih kegiatan yang lebih menarik di gereja. Oleh karena itu, gereja itu kan dibilang betapa indahnya kedatangan pembawa kabar baik. Gereja itu kan yang membawa kabar baik. Harusnya gereja itu indah. Jadi ada daya tariknya. Indahnya bukan cuma karena acara, tapi karena ada Yesus yang nyata dalam gereja. Amin. Ini lihat ya. Kemudian 21,2 merasa pemimpin atau kepemimpinan gereja buruk. Ini buat awasan buat para pemimpin, buat leader-leader kids, leader-leader youth. Kita akan jadi pemimpin-pemimpin yang baik. Kemudian 12,4 menilai ibadah sudah tidak menarik. 11,2 menilai banyak kepura-puraan di gereja. Ini saya mau tekankan di sini. Gereja, kita tidak sedang main gereja-gerejaan. Gereja itu real. Hubungan kita itu harus real. Jangan hanya manis di gereja, tapi di luar kita nggak manis. Bagaimana dunia bisa melihat Tuhan kalau kita nggak real hubungan kita? Kita harus bangun terus. Saya ngerti gereja ini nggak sempurna, tapi mari bangun hubungan yang nyata, hubungan yang tulus, hubungan yang betul-betul ngerti, peduli satu sama lain. Itu adalah bukti kasih. Kalau kita mengalami kasih, buktinya adalah hubungan yang real, bukan kepura-puraan. Lanjut ya. Nah ini yang saya bilang, siapa yang paling berjasa? Sosok yang paling berjasa menuntun generasi muda untuk beriman nih. Kristen Indonesia untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang pertama siapa? Orang tua 73,1%, kemudian pendeta atau pelayan 10,6%. Jadi betapa pentingnya ya yang tadi mewariskan iman orang tua dari generasi Abraham, Ishak, dan Yakub. Terus turun betapa pentingnya keluarga. Lanjut. Nah ini dalam bukunya Gen Z dan Gereja Indonesia. Ini baru. Berdasarkan survei nasional BRC lagi tahun 2024. Berarti baru tahun kemarin ini dilakukan 1.400 Gen Z Kristen usia 12 sampai 26 di wilayah Jabodetabek, Jawa, luar Jawa yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April dan bulan Juni. Jadi pas tahun lalu ini 2024. Fokusnya pada ibadah, komunitas spiritual, media digital, tantangan hidup. Apa hasilnya? Yang pertama, 64% hadir ibadah mingguan 4 kali per bulan. Tadinya 91, sekarang untuk generasi Z udah 64. Wow, ada apa? Ini bukan sedang menggambarkan tentang jelek atau bagusnya generasi, enggak. Ini sebuah keadaan yang harus kita cermati benar-benar bagaimana kita melayani generasi ini. Kedua, 24% hadir 1-2 kali per bulan. Ini biasanya gini, minggu ini hadir, minggu depan mah libur atuh. Minggu depan lagi hadir atuh. Jadi 2 kali aja cukup. Ke gereja jangan sering-sering. Ini loh anak-anak Gen Z. Terus 11-12% jarang atau tidak pernah hadir. Yang keempat, Gen Z memanfaatkan YouTube, ibadah online, komunitas digital. Iya ya. Saya percaya ibadah online kita itu Tuhan hadir. Setuju? Setuju? Tapi jangan biasakan hanya untuk online itu untuk yang memang gak bisa hadir. Dia sedang sakit mungkin. Karena ada banyak hal yang gak bisa dilakukan dengan online. Harus ada kehadiran. Tapi Gen Z ini memang terkoneksi dengan itu. Tolong biasakan, jangan sampai biarkan mereka hanya di online. Ini karena mereka memang memanfaatkan banyak itu. Tapi tergantung kita, nanti kita belajar lagi. Supaya jangan terputus. Gen Z yang kelima, Gen Z tidak lagi menjadikan ibadah minggu sebagai pusat hidup rohani. Wow. Lanjut ya. Survei lagi, apa yang dicari Gen Z dalam gereja? Kembali lagi, komunitas yang hangat dan peduli. Yang real, mereka perlu yang real. Bukan kepura-puraan. Yang keempat, jalur pertumbuhan iman yang jelas. Anak-anak generasi ini sekarang maunya jelas. Kalau saya ikut kelompok ini, nanti emang jadi apa? Dia perlu tahapan yang jelas. Kritis memang. Jadi perlu jelas. Pemimpin-pemimpin youth, kids, jelas kenapa mereka ada di sini. Mereka akan dijadikan generasi yang beriman.
Mereka akan dijadikan generasi yang suka firman Tuhan. Mereka yang terus diubahkan karakternya semakin seperti Kristus. Generasi bintang, generasi yang akan berprestasi. Tapi mereka akan mempermuliakan Tuhan, hidup bagi Kristus. Itu jelas tahapan kenapa mereka di sini. Makanya kenapa mereka nggak cukup diajar. Mereka perlu dicontohkan. Mereka tuh perlu ketemu dengan orang yang menjalankan firman Tuhan sehingga mereka mengerti. Dan mereka tahu jalannya juga sehingga akhirnya mereka ketemu dengan panggilan Tuhan juga dalam hidup mereka. Perlu jelas. Suasana pujian yang pas. Nanti ini ada sedikit cerita. Khotbah yang relevan dan mudah dipahami. Anak-anak muda ini perlu memang kita terus bagaimana caranya firman Tuhan itu bisa relevan buat kehidupan mereka. Kemudian kesempatan untuk melayani. Anak-anak muda ini juga suka untuk melayani. Oleh karena itu gereja ini harus membuka. Rumah harus selalu membuka kesempatan untuk mereka bisa melayani. Untuk mereka bisa memimpin. Sekali lagi, generasi sekarang ini bukan pemimpin masa depan. Tapi mereka adalah pemimpin hari ini. Berikan kesempatan mereka untuk berkarya. Berikan kesempatan mereka untuk bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup. Oke, lanjut lagi. Ada 2 lagi slide tentang ini. Yang kedua, tantangan dan pergumulan Gen Z. 34% merasa kesepian, sedang sampai akut. Waduh, tadi saya sempat ngobrol sama sedikit guru, psikolog dan dia guru BP di luar, di Korea. Dia tanya, gimana dia ngajar anak-anak SMP. Kok kalau Koko lihat ke sana, anak-anak di sana tuh, yang saya lihat tuh muka-muka mereka, muka-muka bukan seneng. Kayaknya tertekan kok. Tertekan kenapa? Tertekan oleh situasi, kondisi lingkungan. Yang mengharuskan mereka harus berprestasi. Mengharuskan mereka pokoknya harus sempurna. Sehingga mereka merasa tertekan padahal baru anak-anak SMP. Mereka akhirnya jadi takut kalau kita baca ya. Tidak merasa diterima, tidak ada yang sungguh-sungguh peduli. Merasa dihakimi, pura-pura tidak ada teman akrab, ibadah yang kaku. Dan 37, cemas dan khawatir akan masa depan. Khususnya pelajar dan mahasiswa. Ada overthinking, aduh nanti gue gimana ya. Ini yang mereka hadapi. Ini keadaan. Ini keadaan. Kalau mereka nggak dikasih iman, kalau nggak mereka dikasih firman yang menerangkan jalan hidup mereka, mereka akan mengalami ini. Rame tapi mereka merasa kesepian. Tapi kalau ada firman yang mengatakan kamu nggak pernah sendiri, ada Tuhan yang selalu ada dalam hidupmu. Itu kan akan memberikan kekuatan bahwa mereka nggak sendiri. Ada komunitas yang peduli sama kamu yang real. Ini jadi tantangan buat kita. Dan yang terakhir, peran komunitas nih. Peran komunitas dan mentor. Jadi ada mentor, ada orang tua, ada orang yang bisa mereka percaya. Gen Z yang memiliki komunitas dan mentor rohani menunjukkan apa? Meningkatnya keteraturan ibadah rutin dari 51% kepada 73,3%. Semakin rutin karena ada komunitas, ada mentor yang mengajak, mendorong. Kemudian meningkatnya rutinitas baca Alkitab. Ayo baca Alkitab, ayo baca firman dari Life Kids. 5 kali lebih dalam seminggu itu naik dari 11,7 menjadi 23,6. Guru-guru Life Kids semangat ajarin mereka. Menumbuhkan rasa bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu penting dari 57 kepada 77. Dan yang terakhir mendorong pertumbuhan iman dan keterlibatan serta loyalitas atau kesetiaan dalam pelayanan dalam segala sesuatu yang mereka bisa berfungsi. Ini keadaan generasi pada saat ini menjadi awasan buat kita. Bagaimana kita membawa mereka kepada Tuhan. Sebelum masuknya bagian kedua. 3 Yohanes 1 ayat 4 mengatakan demikian. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Enggak ada sukacita yang lebih besar. Opa-opa, oma-oma, papa, mama. Betul enggak ayat ini? Enggak ada sukacita yang lebih besar. Selain kita melihat anak-anak kita
hidup dalam kebenaran. Leader youth, leader kids, nggak ada sukacita yang lebih besar. Waktu kita melihat anak-anak life kid kita, anak-anak youth kita hidup dalam kebenaran. Apakah itu masih ada dalam hati kita? Nggak ada. Dan ternyata untuk anak-anak hidup dalam kebenaran, itu terjadi tidak secara otomatis. Harus disengaja, harus ada kesungguhan untuk mengajari mereka, mewariskan iman kepada mereka, membangun hubungan sehingga mereka menjadi hidup yang dalam kebenaran. Masuk ke bagian kedua ya, saya cepat. Bagian kedua, bagaimana agar jangan terputus atau apa yang harus kita lakukan supaya jangan terputus tadi. Supaya jangan terputus, harus ada orang yang mau mengambil tanggung jawab untuk melayani dan mewarisi iman, mengajarkan dan menghidupi firman, dan membangun hubungan yang kuat dan harmonis antar generasi. Harus ada orang yang mau bertanggung jawab mengambil komitmen ini. Dan saya percaya Bethlehemers, saya sendiri mau kita mengambil tanggung jawab ini. Ini bukan bicara hanya tentang biologis ya. Kalau saya nggak punya anak gimana? Udah dong bebas. Enggak. Paulus ya anak rohaninya Timotius. Nanti kita bicara gimana kalau ada anak muda, anak-anak life kid yang papa mamahnya belum ke gereja. Seperti apa? Nanti kita bahas sedikit. Kita akan belajar dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Saya akan tutup ini, siap-siap para pemain musik. Markus 10 ayat 13 sampai 16, firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, merah tuh. Supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ayat 15. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu. Dan sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Kita belajar dari hari ini. Bagaimana supaya jangan terputus. Di ayat ke-13 kita belajar bahwa ada dua kelompok orang. Yang satu ada orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Dan yang kedua ada orang-orang yang melarang tidak membawa anak-anak kepada Yesus. Which is itu adalah murid-murid Yesus. Jadi ini ada dua kelompok orang. Ada yang membawa, ada yang melarang. Tapi lebih dalam bukan cuma bicara tentang dua kelompok ini. Ayat 14, perhatikan ayat 14. Ini yang kita mau pelajari. Ayat 14. Ketika Yesus melihat itu, Yesus apa? Ia marah. Yesus marah. Kenapa Yesus marah tentang hal ini? Karena Yesus tahu ini sangat penting. Untuk anak-anak dibawa kepada Yesus. Tapi ada yang melarang. Yesus sangat marah. Yesus sedang menegaskan sesuatu betapa pentingnya membawa anak-anak kepada Yesus. Ini hal yang serius. Ini adalah hal yang penting. Kalau anak-anak tidak dibawa kepada Yesus, bicaranya bukan cuma kesusahan di dunia ini, tapi bicara tentang kekekalan. Dari generasi kepada generasi. Ini sesuatu yang sangat serius. Kalau sampai ada orang yang tidak membawa anak-anaknya kepada Yesus. Generasi ini kepada Yesus. Kita lanjut lagi. Kemudian Yesus bilang apa? Biarkan anak-anak itu datang. Kata biarkan dalam bahasa aslinya itu sama dengan apa? To send. Mengirim. Itu sesuatu kata aktif. Sesuatu kata intens. Sesuatu semangat, penuh semangat. Berapi-api. Sungguh-sungguh untuk pergi atau mengajak anak-anak datang. Jadi waktu Yesus biarkan, itu bukan biarin aja, bukan. Tapi ini biarkan ada satu kesungguhan, ayo bawa.
perlu berkobar, berapi-api, bawa mereka, send mereka, kirim mereka, ajak mereka kepada aku. Datang kepada aku, ajak mereka, bawa mereka. Ini sesuatu yang aktif. Yesus sedang bilang bahwa biarkan mereka, harus ada sesuatu yang aktif yang kita harus lakukan. Bukan cuman asal-asalan, bawa sungguh-sungguh untuk mereka datang kepada Yesus. Kemudian Yesus bilang apa? Jangan menghalang-halangi mereka. Menghalang-halangi dalam bahasa aslinya itu bicara tentang melarang. Betul? Bicara tentang mencegah. Bicara tentang menghambat. Bicara tentang menahan sesuatu dari siapapun. Jadi ditahan supaya dia gak ketemu dengan siapa yang harusnya ketemu. Dan menolak, menyangkal. Menghalang-halangi itu juga bicara gini. Membuat sesuatu yang harusnya terjadi tidak terjadi. Menghalang-halangi itu membuat sesuatu yang harusnya terjadi. Anak-anak ini ketemu dengan Yesus, dipeluk dan diberkati. Sehingga mereka tidak mendapatkan itu, sehingga tidak terjadi. Itu menghalang-halangi. Saya percaya bahwa kita mungkin gak melarang untuk anak-anak datang kepada Tuhan. Untuk gak datang ke gereja gitu. Kita gak pernah ngelarang. Tapi waktu kita masa bodoh, terserah. Apalagi zaman sekarang, setiap manusia tuh punya tujuannya masing-masing. Jangan paksa-paksa anak kita. Mereka tuh punya hidupnya masing. Ini bukan masalah tentang pilihan suka atau enggak suka. Kita mungkin enggak menghalang-halangi, tapi waktu kita enggak sungguh-sungguh. Waktu kita tidak membiarkan mereka. Sebetulnya kita sedang menghalang-halangi sesuatu yang harusnya terjadi dalam hidup mereka. Itu tidak terjadi. Betapa banyak hal simple. Life Kit jam 8. Hari Minggu. Anak kita jam 7 masih tidur. Terus kita bilang gini orang tua. Kesian, kayaknya capek dia. Kemarin kan hari Sabtu mereka main sama teman-temannya. Jadi mereka harus kayaknya kesian. Udahlah gak usah ke gereja. Hal simple. Karena kasih itu bukan cuma sekedar fasilitas yang diberikan. Kasih itu salah satunya adalah disiplin. Justru ayo bangun. Bawa mereka sama Yesus. Perlu sebuah intens, sebuah kesungguhan untuk bawa. Saya sedikit aja kesaksian. Karena saya juga belajar banyak dalam kehidupan ini. Saya diingatkan banyak. Waktu anak saya masih kecil, kita mungkin 3 bulan sekali tuh suka weekend tuh suka pergi belum pandemi ya, berarti masih kecil dianya suka pergi misalnya ke Bandung kayak kemana gitu ya. Namanya hari weekend, lagi liburan, hari Minggu, enaknya apa? Istirahat dong. Tapi enggak. Kita pergi emang Sabtu Minggu karena waktu itu kerja cuma bisa Sabtu Minggu. Hari Sabtu kita udah list di kota ini gereja mana besok, jam berapa mereka ada ibadah. Jadi waktunya staycation, liburan, enggak. Hari Minggu bangunin, kita pergi ke gereja. Ajak mereka kerja untuk ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan firman. Hal simple sebetulnya. Hal simple sebetulnya. Tapi ini yang dilakukan. Jangan biarkan. Sekali lagi, kasih itu bukan cuma memberikan fasilitas tanpa mendisiplin. Kasih aja anak-anak gadget supaya nggak repot. Kalau tanpa disiplin, mereka akan terikat di situ dan susah untuk melepaskan. Perlu disiplin. Membawa anak-anak kepada Yesus itu perlu kesungguhan, perlu disiplin. Jangan biarkan anak, udah gak apa-apa, yang penting, ya kami pernah juga diskusi sama anak. Udahlah Pak, aku online aja. Enggak, kenapa kamu mesti online? Ayo ikut Papa, bareng. Itu waktu-waktu harus dikejar. Sesuatu yang harus dijalankan. Enggak bisa hanya mengikuti. Wah sayang, kesian. Kasih itu harus ada disiplinnya juga. Bagaimana mereka bisa ketemu dengan Yesus? Ada usaha dari orang tua yang begitu rindu anak-anaknya untuk bisa ketemu dengan Yesus.
Selain di rumah harus dikasih contoh dan teladan. Karena firman Tuhan, bukan firman Tuhan sih, ini saya coba catat dari ketaatanmu kepada Tuhan akan membawa dampak bukan hanya kepada kehidupanmu saja, tetapi terhadap tujuan hidup orang-orang di sekelilingmu untuk terhubung dengan rencana dan kehendak Allah. Perkataan yesmu kepada firman itu bukan cuma buat diri kita. Yesmu kepada ketaatan firman itu juga mempengaruhi destiny anakmu, destiny orang-orang yang kamu layani. Pada kesempatan hari ini juga saya mau apresiasi. Terima kasih buat guru-guru Life Kid yang bilang yes, taat sama Tuhan mau melayani anak-anak sekolah minggu. Karena keputusanmu itu bukan cuma buat dirimu, tapi keputusanmu itu juga mempengaruhi destiny anak-anak Life Kid yang kamu ajari. Karena banyak orang-orang yang berhasil, orang-orang yang takut akan Tuhan, pembicara-pembicara besar, dimulai karena mereka apa? Mungkin mereka dari keluarga yang gak kenal Tuhan, tapi karena diajar oleh guru sekolah minggu, ketemu dengan Yesus. Jadi gak sia-sia, meskipun cuma seminggu sekali ya mungkin ketemunya. Jadi saya mengapresiasi. Leader youth, keputusanmu bilang, iya Tuhan, saya mau melayani teman-teman saya Tuhan. Keputusanmu tuh gak sia-sia. Keputusan kecilmu itu mempengaruhi destiny banyak generasi. Yesus bilang iya sama bapaknya. Saya mau taat. Bapak, saya datang ke dunia, mati di kayu salib, dia mau taat. Yesnya Yesus itu berdampak bagi kehidupan manusia. Bukan cuma buat Yesus, tapi bagi generasi kepada generasi. Yang hari ini kita menikmati karena apa? Karena ketaatannya Yesus. Jadi, saya akan tutup dengan quote ini. Seharusnya orang kita sebagai anak Tuhan, ketaatan kepada Tuhan itu bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan. Ketaatan kepada Tuhan itu bukan pilihan. Oh kan kita bebas memilih. Kalau kita mau ikut Tuhan, ketaatan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena ingat, keputusanmu, ketaatanmu kepada Tuhan, bukan cuma berpengaruh tentang cerita hidup kita, tapi kepada generasi-generasi di bawah kita. Kalau kita mau generasi terhubung dengan Tuhan, kita harus terhubung dengan Tuhan dan membawa mereka terhubung dengan Tuhan. Biar firman Tuhan ini buat kita, buat saya juga. Apakah kita mau mengambil komitmen? 2 doa saya sebetulnya. Yang pertama, kalau mungkin saat ini ada yang lagi berdoa tentang pergumulan, tentang hubungan. Kok Pak, Pastor, gimana kalau anak saya udah terlalu gede, sekarang kayaknya udah terlambat ya? Enggak ada namanya kata terlambat. Kalau kita mau ambil keputusan ini, mulai doakan. Yang mengubahkan hati itu Roh Kudus, bukan kita. Doakan, mulai teladani, bikin contoh-contoh, bangun hubungan lagi dengan lebih baik. Kalau ada hubungan suami istri, juga harus tolong terus untuk bisa terkoneksi dengan baik. Doa saya biar Tuhan akan memulihkan hubungan. Karena kalau hubungan generasi dengan generasi terputus, maka hancurlah bumi. Tapi generasi demi generasi bersatu, maka akan siap umat yang lain. Sekarang gimana kalau anak-anak yang belum atau gak punya orang tua yang kenal Tuhan? Sekali lagi ini bukan cuma bicara biologis ya. Ini bicara tentang rohani. GSJ Bethlehem, kita harus siap jadi orang tua buat generasi ini. Kita harus siap jadi orang tua buat generasi ini. Saya harus siap untuk jadi orang tua buat anak-anak yang mungkin fatherless. Iya, punya papa jasmani tapi mungkin gak berfungsi. Bagaimana mereka bisa melihat kebenaran? Dia datang ke gereja ini dijangkau oleh kids atau youth. Gereja ini harus siap menjadi orang tua buat mereka. Mengenalkan, menuruni warisan iman. Mengajarkan firman dan menghidupi firman. Sehingga mereka bisa terkoneksi dengan Tuhan dan mereka menemukan panggilan Tuhan yang mulia itu buat hidup mereka. Itu perlu kita. Sama-sama mau?
Kalau ada dalam hubungan, Tuhan akan pulihkan. Yang kedua, saya mau ajak siapa yang mau berkomitmen. Saya gak akan tutup firman Tuhan tanpa komitmen. Siapa yang mau berkomitmen? Saya mau berkomitmen. Saya harus berfungsi. Saya harus jadi generasi yang berfungsi. Yang mau mewarisi iman. Yang mau belajar, mengajarkan firman dan melakukan firman. Saya mau generasi yang mau membangun terus. Saya harus terkoneksi, saya harus coba bangun hubungan dengan manapun, dengan generasi supaya gak terputus. Bapak, aku berdoa saat ini buat setiap orang-orang yang hadir, jemaatmu yang hadir di sini, yang mungkin sedang ada pergumulan tentang hubungan. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga terjadi hubungan yang lebih kuat, harmonis, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara opah dengan cucu, dengan omah, semua Tuhan, semua terjalin manis karena ada kasih Tuhan, kasih-Mu yang memampukan. Sebelum saya akan berdoa untuk yang kedua, saya diingatkan pertama, yang kedua, orang tua harus bertanggung jawab untuk mewarisi iman, untuk mengajarkan firman dan menghidupi firman dan membangun hubungan. Tapi saya berdoa, hubungan itu selalu dua sisi. Ada orang tua, ada anak. Saya juga mau bicara sama anak-anak. Anak-anak muda, anak-anak kids, saya juga mau bicara. Supaya hubungan itu terjalin dengan bagus. Anak-anak, hormati orang tuamu. Anak-anak, hargai setiap nasihat orang tua. Dalam Amsal mengatakan, waktu kamu menyimpan setiap nasihat orang tuamu yang sesuai dengan firman, maka hidupmu akan berhasil. Jadi ini harus dua sisi. Dan percayalah kalau misalnya, tapi saya belum punya orang tua yang belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan, kalau satu orang diselamatkan dalam keluarga, maka seisi keluargamu juga akan diselamatkan. Anak-anak muda, jangan ada yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan dalam kesucianmu, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu. Karena apa yang kamu lakukan sesuai firman Tuhan, itu juga akan mewarisi, akan membuat iman orang tuamu mungkin yang belum diselamatkan, opahmu, omahmu, itu adalah tugas untuk bisa disampaikan. Jadi harus dibangun dua-duanya. Yang mau berkomitmen, saya mau ajak siapa yang mau berkomitmen untuk bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab ini. Untuk mewarisi iman, untuk melakukan firman, mengajarkan firman dan membangun hubungan. Boleh angkat tangannya? Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, termasuk hamba-Mu Tuhan. Buat setiap tangan-tangan yang sudah terangkat, kami berkomitmen, Tuhan, kami tahu firman-Mu, ini adalah firman-Mu. Engkau adalah Allah generasi. Dan Engkau mau itu terus turun-temurun. Berkat Tuhan itu mengalir buat anak kami, buat cucu kami, buat cicit kami, bahkan buat keturunan-keturunan kami. Bahkan kami juga berdoa buat omah kami, buat opah kami, buat papa mama kami yang mungkin belum mengenal Engkau. Kami berdoa biar itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan. Terima kasih, sekali lagi inilah hidup kami. Roh Kudus, hamba-Mu selesai menyampaikan. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus mengingatkan kami, menolong kami, dan memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, meteraikan firman Tuhan. Roh Kudus, pulihkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur.